Bagi Bapak Ibu yang rencana pembelian mobil Toyotanya, cash ataupun kredit, Fami kasih diskon spesial. Diskon terbaik se-Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini saya akan kembali membongkar perbandingan antara tipe merek yang sama, yaitu kita akan membongkar perbandingan antara Toyota All New Veloz tipe standar versus tipe QTSS, jadi tipe termurahnya versus tipe termahalnya. Nah, kira-kira apa saja perbedaannya dan mana yang lebih worth it untuk dimiliki, nanti kita akan bongkar bandingkan spek dan fitur-fitur lengkapnya di antara kedua tipe ini. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang barangkali pengen tahu juga promo-promo dari Toyota, kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Fami Valino dari Tunas Toyota Ciputat. Bagi Bapak Ibu yang mencari promo Toyotanya, bisa langsung saja hubungi Fami ke 0813 9434 4949. Atau Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroomnya Fami, langsung saja datang ke Jalan Dewi Sartika, nomor 187, Ciputat, Tangerang Selatan. Atau patokannya 100 meter dari flyover Pasar Ciputat. Nah, selain melayani pembelian mobil Toyota baru, kami juga melayani bengkel servis dan pembelian spare part resmi. Jadi buat Bapak Ibu yang mau servis mobil Toyota kesayangannya, Bapak Ibu bisa langsung datang aja ke showroom kami. Atau Bapak Ibu bisa langsung hubungi Fami terlebih dahulu, biar Fami bantu jadwalkan booking servisnya. Biar Bapak Ibu nanti tidak perlu ngantri lagi. Bagi Bapak Ibu yang mencari promo mobil Toyota terbaru, pas banget momennya di bulan ini. Tentu Fami punya promo-promo menarik buat Bapak Ibu sekalian. Promo pertama, bagi Bapak Ibu yang rencana pembelian mobil Toyotanya, cash ataupun kredit, Fami kasih diskon spesial. Diskon terbaik se-Jabodetabek. Dan kita juga bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. DP dimulai dari 10% saja. Contoh mobil sebelah saya, yaitu All New Veloz, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Dan kita juga ada Ras Avanza, DP-nya dimulai dari 10 jutaan. Dan tentunya juga LCGC buat kebanggaan kita, DP mulai dari 8 jutaan. Atau Bapak Ibu, mobil terbaru Yaris Cross, DP mulainya dari 25 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada angsuran ringan. Angsuran dimulai dari 3 jutaan saja. Bapak Ibu udah bisa memiliki Toyota terbarunya. Lalu yang keempat, kita punya promo bunga 0%, yaitu dengan tenor 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja, karena program bunga 0%. Selain itu, buat Bapak Ibu yang kredit 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau sampai 8 tahun sekalipun, tentunya kita ada bunga spesial buat Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kelima, khusus pembelian kredit buat All New Veloz, Avanza, Ras dan Raize, Bapak Ibu akan mendapatkan asuransi gratis 2 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu kredit 5 tahun, cukup bayarkan asuransi 3 tahun saja. Karena 2 tahunnya sudah digratiskan Bapak Ibu. Lalu yang keenam, Fami juga ada program tukar tambah atau trade-in. Jadi Bapak Ibu yang mau tukar tambah mobil lamanya ke mobil baru, langsung hubungi Fami saja ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena
mobil lama Bapak Ibu, merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena biaya servis gratis kan. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen melakukan test drive, langsung hubungi Fahmi saja. Nanti Fahmi langsung siapkan unitnya buat Bapak Ibu sekalian. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroomnya kami, Fahmi akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantornya Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu yang ingin cari mobil Toyotanya, jangan lupa hubungi Fahmi. Ingat Toyota, ingat Fahmi ya. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap perbandingan antara Toyota All New Veloz standar versus tipe termahalnya yang QTSS, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan harga di kolom deskripsi, jadi klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Oke, kita mulai bandingkan ya. Untuk All New Veloz tipe termurah versus tipe termahal. Kita lihat untuk di atas kacanya, untuk yang Veloz standar, ini dia belum dilengkapi dengan radar TSS ya, jadi kosong di atas kacanya. Sedangkan untuk yang Veloz QTSS tentunya sudah ada radar TSS-nya yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan pedal miss control dan pre-collision system. Jadi pada saat kendaraannya mendekati objek di depannya, baik tembok, orang, ataupun kendaraan lain yang berhenti, sedangkan drivernya belum menginjak rem atau bahkan masih nginjak gas gitu ya, dia bisa melakukan pengereman secara otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang dapat memandu kita atau memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan kirinya. Yang di area blind spot, dia spionnya bisa memberikan peringatan juga. Dan juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert pada saat mau mundur, tapi ada kendaraan yang ingin melintas juga, dia juga bisa memberikan peringatan juga supaya kita nggak mundur gitu ya. Jadi berkendara dengan Toyota All New Veloz yang TSS ini tentunya akan lebih aman ya dibandingkan Veloz yang standarnya, karena sudah bisa semi autonom untuk melakukan terjadinya pencegahan kecelakaan gitu ya secara otomatis. Dan kita lihat di sini dari desain grill ornamennya tidak ada perbedaan. Modelnya trapezoidal dengan motif-motif honeycomb di finishing warna black dove. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome. Dan di bagian atasnya dia ada garnish list berwarna chrome yang memanjang sampai ke atas mata lampunya ya. Dan di sini bedanya, kalau yang standar tidak ada kamera depan, sedangkan Veloz QTSS tentunya sudah ada kamera depan ya, karena kameranya sudah 360. Lalu untuk detail dari lampunya, ini secara desain tidak ada perbedaan. Jadi modelnya sama, untuk lampu utamanya juga sama ya, sudah LED multi reflektor. Lampu senjanya yang di bawah modelnya garis atau string LED juga. Kemudian untuk ya sudah LED sequential, jadi agak kelihatan kayak berjalan gitu ya. Dan di sampingnya dia juga ada emblem Veloz ya berwarna silver juga. Dan di bagian bawah ini juga sama-sama dilengkapi dengan fog lamp, sama-sama bolam halogen warna kuning dengan housing yang modelnya sama juga ya, yaitu kayak membentuk huruf T dan di finishing warna black dove dan warna chrome. Dan di underguard bawahnya, bumper bawahnya ini juga modelnya sama, di finishing warna silver glossy dengan kisi-kisi ruang terbuka di bagian atas tengahnya yang di finishing warna black dove. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Veloz standar 2024. Dan ini adalah tampak wajah depan dari Toyota All New Veloz QTSS 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Veloz standar versus Veloz QTSS 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya. Untuk mesinnya antara Veloz standar dan Veloz tertinggi yang QTSS ini tidak ada perbedaan. Jadi dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini baik Veloz yang standar ataupun QTSS tentunya memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi yang sama juga, yaitu di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan baik yang Veloz Q standar ataupun QTSS ini juga sama-sama dibekali dengan penggerak roda depan untuk All New Veloz
Dan kita lihat pada kap mesinnya juga sama-sama dilengkapi dengan peredam, tidak ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai bandingkan dari kaki-kakinya. Untuk Veloz yang standar ini dilengkapi dengan 16, warnanya two tone polish ya. Ini velgnya mirip yang ada di Avanza ya. Ini dengan profil ban di 195/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu untuk all new Veloz yang tipe Q dan yang TSS ini juga ya, ini dia dilengkapi dengan velg yang lebih besar R17 dengan profil ban di 205/50 ya, dan modelnya juga tampak lebih sporty two tone juga dengan rem yang cakram juga, tentunya dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu kita lihat pada spionnya ini tidak ada perbedaan ya, jadi sama-sama covernya warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen sama. Pengaturan kacanya juga elektrik sama, sudah bisa dilipat buka otomatis, sudah connect juga dengan remote-nya sama juga ya. Tapi bedanya kalau yang Veloz standar nggak ada kamera samping, untuk Veloz yang QTSS dia sudah ada kamera sampingnya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360, dan tentunya tadi ya ada blind spot monitoring dan rear cross stripe color pada kaca-kacanya. Dan kita lihat di sini pada atas kaca sama-sama ada talang air ya untuk kaca samping depan dan belakangnya. Dan untuk handle pintunya tidak ada perbedaan, model tarik warna body, dan sama-sama sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sama-sama keyless. Lalu kita lihat di bagian roda belakangnya, ini juga tidak ada perbedaan dengan roda depannya ya. Untuk Veloz yang standar dia R16, untuk Veloz QTSS dia R17, dan baik yang standar ataupun QTSS sama-sama dibekali dengan pengereman yang sudah cakram di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Veloz standar 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Toyota All New Veloz QTSS 2024. Nah, sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas sama-sama dilengkapi dengan antena shark fin. Ini sama-sama warna body, tidak ada perbedaan. Lalu di kanan kiri atas ini juga ada tambahan spoiler ya, ornamen warna black dove kanan kirinya. Dan menariknya kacanya juga sama-sama kaca defogger, jadi sama-sama anti embun dan sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk detail lampunya juga tidak ada perbedaan. Jadi lampu malamnya itu modelnya LED string, memanjang dari kanan ke kiri, hampir menyambung ya, dipisah logo Toyotanya aja di tengahnya. Dan untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundurnya semuanya sama-sama sudah LED juga. Lalu di bagian tengah juga ada emblem Veloz yang cukup elegan penulisannya ya, warna chrome, dan sama-sama ada kamera belakang juga. Dan di bagian bawah di sini juga dia ada lampu reflektor kanan kirinya. Dia modelnya horizontal dengan housing warna black dove, dan di bagian ada dua parkir sensor juga, tidak ada perbedaan. Dan desain dari bumper bawahnya ini juga sama persis ya, ada warna black dove kanan kiri yang menyambung sampai ke bodi sampingnya, dan di tengahnya di finishing warna silver glossy yang cukup sporty juga, tidak ada perbedaan. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Veloz standar 2024. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Veloz QTSS 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Veloz standar versus Veloz QTSS 2024. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless atau smart key ya, modelnya juga sama persis. Di sini ada logo Toyota berwarna chrome, ini tombol untuk mengunci, dan ada tombol unlock-nya ya. Saat kita kunci, ini menariknya sama-sama bisa terlipat otomatis, dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga sama-sama membuka otomatis ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama keyless juga. Kita bisa kantongin aja, nggak perlu kita keluarkan kuncinya. Di sini ada garis, kalau kita scan ya, ini kita sudah bisa mengunci. Atau kalau mau buka pintunya gitu juga kita bisa scan juga nih. Jadi sudah keyless, jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan kunci dari kantong ataupun dari tasnya, sudah bisa membuka pintu-pintunya. Untuk door trim dari All New Veloz termurah, ini didominasi warna hitam, ada warna putih-putihnya juga di bagian atas yang sudah dilapis kulit, dan di sini juga dia ada tempat penyimpanan laci kecil, dan juga ada tombol power window-nya auto di bagian drivernya aja, dan ada tombol-tombol untuk pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion juga ya. Untuk handle pintunya menariknya juga sudah dilapis chrome walaupun tipe termurah, ada pegangan tangan juga lengkap dengan motif karbon dan list warna silver di bawahnya. Dan di bawah dia juga dilengkapi dengan speaker utamanya, untuk pintu kanan kiri ada dua cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam.
Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga sama kayak door trimnya, perpaduan dua warna ya, warna hitam dan warna putih gading gitu ya. Di pojokan juga ada tweeter, kemudian kisi AC-nya juga ada list warna silvernya. Di sini ada tempat menyimpan koin-koin mungkin gitu ya, jadi ada tempat penyimpanan. Dan ini di finishing warna putih gading juga senada dengan door trimnya, tapi ini bahannya nggak dilapis kulit ya, jadi masih bahan plastik. Di bawahnya ada tombol Facility Traction Control dan ada tempat penyimpanan kecil di bagian bawahnya. Dan untuk ini dia menariknya sudah sama kayak yang lain, tipe-tipe di atasnya sudah kombinasi kulit dan fabric ya. Dan di sini juga ada motif-motif wajik-wajik ya, bintik-bintik di bagian tengah-tengahnya, dan modelnya juga semi bucket, cukup tebal juga, jadi cukup nyaman juga ya. Dan untuk Veloz yang standar dia tidak ada airbag samping, dia airbagnya hanya 2 di depan aja. Pengaturan sandarannya di sini masih manual, tapi sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya. Ini masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga tidak ada perbedaan, jadi sudah dilapis kulit juga, 3 spoke, ada list-list warna silvernya kanan kirinya ya. Di bawahnya juga ada warna silver dan warna black glossy. Lalu di bagian tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Jadi untuk airbagnya Veloz standar dia hanya 2 ya, jadi untuk di bagian setir dan di penumpang depannya. Dan di bagian kanan juga ada tombol-tombol untuk mode audionya ya. Dan di bawahnya ada drive mode-nya untuk mode berkendara. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya ya, plus ada untuk pengaturan volume audionya juga. Dan untuk setirnya ini juga sudah bisa diatur naik turun dan sudah bisa maju mundur juga ya, jadi sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di bagian kanannya dia di belakang ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, ini lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless auto smart key, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang ada di tengah ya. Ini kita nyalakan. Saat kita nyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah cukup modern, jadi cukup atraktif juga ya waktu dinyalakan mesin. Dan ini sudah layar animasi digital, jadi modelnya sudah TFT full seperti ini ya. Untuk tampilan dari RPM-nya juga cukup modern, untuk kilometernya juga sudah digital, ada indikator BBM dan indikator standar lainnya ya, kayak pintu-pintu, BBM gitu ya. Dan semuanya sudah seperti ini gitu ya. Dan ini juga bisa diatur untuk ganti-ganti juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah mulai bosan, di menu settingnya ini bisa dirubah-rubah juga gitu ya. Contohnya kita bisa rubah seperti ini, atau kita rubah ketiganya seperti ini, atau yang keempat dia modelnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa rubah sesuai dengan mood atau kesenangan teman-teman gitu. Jadi cukup modern juga. Kemudian di tengah di sini juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Dan ini dia fiturnya ada radio. Dan untuk fitur-fitur lainnya, ini dia ada T-Link. Ini aplikasi untuk mirroring dengan handphone Android. Jadi yang tipe standar ini, yang non-Q, ini nggak dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya, beda dengan yang Q-nya. Tapi sudah ada USB juga, radio, Bluetooth gitu ya. Jadi sudah hampir lengkap juga gitu ya. Dan kalau dirubah ke R, dia juga bisa menampilkan tangkapan dari kamera belakangnya juga ya. Jadi lebih aman juga saat mundur ya. Jadi sudah lumayan walaupun belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu di bawahnya kisi AC-nya, di sini ada 2 ya untuk utamanya dengan list warna silver di bawahnya, dan di tengahnya dilengkapi dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini juga cukup modern karena sudah digital ya. Modelnya ada putaran-putaran juga di kanan kirinya, jadi tampak sporty untuk temperatur dan kipasnya di kiri ya. Dan menariknya juga ada pilihan auto climate juga nih, jadi sudah bisa disetting auto, ada rear defogger, kemudian ada untuk pengaturan sirkulasi udaranya juga ada gitu ya. Tapi sedikit sayangan memang arah semburannya dia hanya mengarah ke badan aja nih, nggak bisa diatur badan dan kaki gitu ya. Jadi hanya satu arah aja. Dan di bawahnya di sini ada tombol menyalakan mesinnya tadi, dan ada indikator untuk pemakaian seatbelt untuk penumpang-penumpangnya. Jadi secara keseluruhan ini hampir tidak ada perbedaan dari yang tipe di atasnya ya. Hanya sedikit beda di bagian head unitnya aja paling yang kelihatan di mata ini gitu. Untuk tuas transmisinya juga cukup modern ya, cukup simpel kayak gini, ada background warna silver kaca gini, kemudian ada lingkar warna chrome dan sudah dilapis kulit ya. Dan di bawahnya dia juga ada aksen-aksen warna silver-silver gitu ya, lengkap dengan warna black glossy secara dominan gitu. Jadi tampak elegan juga di tengah ini, ditambah lagi kanan kirinya yang tipe standar ini juga sudah ada ambient LED kanan kiri. Jadi tampak mewah juga, elegan juga gitu ya. Lalu pilihannya di sini ada parkir, mundur, netral, drive dan sport ya. Jadi sudah triptonic untuk CVT-nya karena sudah ada pilihan sport. Jadi walaupun mobil matic tapi tetap bisa diatur gigi secara manual juga dengan mode sport atau mode manual ini. Lalu di sini ada rem tangan yang sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold juga, dan di sini juga ada wireless charger. Jadi kalau teman-teman nggak bawa
kabel colokan, kalau punya aplikasi wireless charger di handphonenya, ini bisa ngecas secara otomatis juga. Kemudian di sini dia juga ada konsol boxnya. Ini menariknya sudah dilapis kulit, jadi buat sandaran tangan tentunya cukup nyaman ya, karena sudah soft gitu ya. Dan kalau dibuka ini dia lumayan ya, jadi modelnya sudah kotak atau persegi. Jadi beda dengan Avanza, ini kelihatan lebih besar dibandingkan yang ada di Avanza. Dan menariknya di dalamnya juga ada power outlet juga nih, jadi kalau ngecas juga bisa dari sini juga gitu ya. Dan di belakangnya di sini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga, jadi cukup lengkap di area sini. Kemudian di depan ini juga ada laci utamanya, cukup besar untuk penyimpanan ya. Di atasnya juga ada lapisan soft touch nih, jadi sudah empuk dilapis kulit berwarna beige atau putih, jadi senada dengan door trim sampingnya ya. Kemudian ada emblem Veloz berwarna silver juga di sini. Di atasnya ada airbag untuk penumpang depannya. Kemudian di pojokan atas juga dia ada tweeter atau spear tambahan kayak kanannya tadi. Dan di kiri juga sisi AC-nya ada list warna silvernya ya. Dan di bawahnya dia juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder. Tentunya ini akan bisa sejuk ya kalau naruh minuman di sini, karena di depan kisi-isi AC langsung ya. Kemudian di atas ini juga standar ya, ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup dan ada lampu tambahannya juga ya. Kemudian di kirinya dia ada pegangan tangan juga untuk penumpang depannya. Di tengahnya dia ada lampu cabinnya ya. Ini sudah LED warna putih ya, jadi cukup terang, lengkap dengan indikator ke pintu juga nih. Jadi sudah benar-benar modern juga. Dan di sini untuk spion dalamnya ini sayangnya masih standar, jadi masih biasa gitu ya spionnya. Lalu di bagian kanan dia juga ada sun visor, tapi tidak ada kaca dan lampunya di bagian drivernya ini. Kemudian pada joknya juga tentunya sudah dilengkapi dengan seatbelt dengan 3 titik penguncian di kanan kirinya ya, yang tentunya sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas jok juga standar ada headrest kanan kiri, dan ini menariknya sudah dilapis kulit ya, karena ada variasi kulit juga di joknya dan sudah bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan di bagian bawah di sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Ini lengkap dengan power outlet model USB ya, jadi bisa colok untuk handphone juga ya, jadi bisa ngecas dari sini. Lalu di bawah juga ada satu apar dan satu set karpet alas dengan emblem Veloz. Nah, untuk door trim dari yang Veloz QTSS ini tidak ada perbedaan di bagian door trimnya ya, dari atas sampai bawah ini sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi kita langsung masuk ke dalam aja. Di dalam untuk nuansa dashboardnya sekilas juga hampir sama, jadi tidak ada perbedaan secara signifikan gitu ya. Dan di bagian pojokan juga sama, ada tweeter, kisi-kisi AC di sini juga sama juga, termasuk ada tempat penyimpanan. Tapi sedikit beda itu di tombol-tombolnya, ada tambahan tombol collision system ya, karena sudah dilengkapi dengan TSS tadi ya, dan juga ada tombol traction control sama. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka ya. Dan kita lihat untuk bahan joknya ini juga sama persis, kombinasi juga, desainnya juga sama kayak yang ada di Veloz standar. Tapi bedanya kalau untuk yang Veloz QTSS sudah ada airbag sampingnya nih, jadi airbagnya dia sudah ada 8 sampai di baris ketiganya. Untuk setirnya ini modelnya juga sama persis, sudah dilapis kulit ya, dan di sini juga hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk menyalakan mesin ini juga sama, keyless juga, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan itu tampilan dari speedometernya juga sudah layar animasi digital, ini sama persis, hanya aja bedanya dia ada tambahan indikator untuk Toyota Safety Sense ya, termasuk pre-collision systemnya tadi gitu. Jadi selebihnya ini sama persis, termasuk bisa dirubah-rubah juga seperti nuansanya yang ada di tipe standarnya tadi. Kemudian di bagian tengahnya untuk head unit audionya ini beda karena dia lebih besar. Selain layarnya lebih besar, ini fitur-fiturnya juga lebih lengkap ya. Jadi sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, kemudian ada radio, video gitu ya. Di jam juga di sini. Kemudian ada penelusuran, ada M Toyota, Miracast gitu ya. Telepon, dan bahkan sudah ada Toyota T-InTouch nih. Jadi bisa dikonektingkan dengan handphone. Bahkan kalau untuk tracking area gitu ya, perjalanan juga bisa gitu kalau sudah diaktifkan Toyota T-InTouch-nya itu. Jadi selalu terkoneksi dengan gadget gitu ya. Jadi semacam bisa disambungkan kayak GPS gitu ya. Dan di sini juga ada Miracast juga, dan bedanya lagi ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi lebih lengkap untuk head unit audionya dan juga fitur-fiturnya. Dan di bawahnya ini sama ya, jadi kisi AC-nya ke bawah, termasuk pengaturan AC-nya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Untuk model tuas transmisinya juga sama juga ya, seperti ini. Begitu pula di sekitarnya ya, termasuk untuk rem tangannya. Untuk rem tangannya sudah elektrik sama, ada auto hold, ada wireless charger juga, dan ada konsol box yang sudah dilapis kulit juga. Ini sama juga ya, termasuk besarnya kalau dibuka sama,
ada power outlet juga di dalamnya, tidak ada perbedaan. Di bagian dashboard sebelah kirinya ini tidak ada perbedaan ya, dan termasuk ada airbag di penumpang depannya. Kemudian di bagian plafon atas ini bedanya, di kanan kirinya ada airbag lagi nih ya, karena memang sudah ada 8 airbag alias airbagnya full sampai belakang gitu ya. Dan di bagian atas ini sun visornya ya, di bagian kirinya ada kaca yang bisa dibuka tutup dan lampu, tapi di bagian kanan drivernya tidak ada ya. Dan ada pegangan tangan hanya di bagian penumpang depan kiri. Lalu lampu kabinnya di sini sudah LED juga sama ya. Dan untuk spion dalamnya ini juga masih standar juga. Kemudian untuk seatbeltnya juga sama ya, tentunya 3 titik penguncian juga, kanan kiri rotational frost limiter, ada 2 headrest juga sama yang sudah dilapis kulit, dan bedanya sekali lagi hanya di bagian joknya ini ya, sudah ada airbag samping juga di penumpang depannya juga, karena airbagnya memang ada 8. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, kita lihat di sini door trim di baris keduanya sama kayak depannya ya, didominasi warna hitam secara dominan. Handle pintunya juga dilapis chrome, ada armrest juga di sini ya, dilapis soft touch warna putih gading juga, ada laci kecil di atas ini, ada tombol power window dan cup holder juga ya, serta ada list warna silver di bawahnya, dan di paling bawah tentunya ada speaker juga untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota All New Veloz yang standar ya, yang non-Q. Secara ruang cabin ini tentunya tidak ada perbedaan dari yang tipe di atasnya juga. Jadi kita lihat ya, dari lutut saya ke depan ini juga longgar banget gitu ya. Bahkan kalau kita majuin lagi, dia juga masih longgar gitu ya. Dan di bagian headroomnya, ini dari tinggi saya 167-an, ini juga masih lumayan ya, masih 10 jari lebih, jadi cukup nyaman juga. Di kanan kirinya, di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract kanan kiri. Di sini juga ada lampu kabinnya ya, ini sudah LED. Kemudian ada AC double blowernya, ini modelnya slim ya, kayak yang di Avanza juga. Ini pengaturannya di tengahnya ya. Dan di sini menariknya yang Veloz termurah, ini pun juga ada rear seat entertainmentnya juga nih. Jadi kalau teman-teman pengen nonton dari belakang, nggak perlu lihat yang di depannya ya. Ada video shortsnya juga dan pengaturannya lengkap juga di sini. Plus kalau kita lihat di kanan kirinya, di sini juga ada ambient LED juga gitu ya, jadi menimbulkan kesan yang mewah juga dari sisi atasnya juga ya. Dan kita lihat di sini untuk seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya, bahkan di bagian untuk penumpang tengahnya ini kalau diisi juga dia ada seatbelt 3 titik penguncian ya dari atas sini. Jadi sudah 3 titik dan praktis ya, disimpan di sini juga. Dan untuk headrestnya juga ada 3 juga, sudah dilapis kulit. Dan semuanya sudah adjustable, termasuk di tengahnya juga ada. Jadi tengahnya tetap ada headrest untuk keamanan juga ya. Dan teman-teman kalau lagi berdua atau sendiri, ini juga bisa direbahin. Ini bisa jadi armrest yang tentunya akan nyaman kalau lagi berdua atau sendiri untuk sandaran tangan kayak gini ya. Dan menariknya lagi juga di sini ada isofix nih, kanan kiri. Jadi kalau teman-teman mau ngikat kursi baby, ini sangat praktis ya kalau ada isofix kayak gini. Dan yang menarik untuk jok di baris keduanya ini juga bisa diatur untuk jadi long sofa mode nih. Jadi kalau teman-teman pengen istirahat atau anak kecil tidur di tengah gitu ya, ini bisa disambungkan dari jok tengah ke belakangnya itu 180 derajat, atau dari jok tengahnya ke jok depannya juga bisa 180 derajat untuk jadi long sofa mode. Jadi tentunya akan lebih nyaman saat istirahat ada anak-anak gitu ya. Dan di depannya ini ada kantong-kantong juga nih, kanan kiri untuk penyimpanan-penyimpanan, tapi di bagian bawah ini sayangnya belum dilapis kulit ya. Lalu di bagian atasnya juga ada kantong-kantong lagi, tapi ini sudah dilapis kulit. Jadi kulitnya itu hanya sebagian gitu ya, kombinasi istilahnya. Dan di bagian bawah ini menariknya ada 2 port USB juga nih. Jadi teman-teman kalau mau ngecas nggak usah bingung, karena ada port USB di bawah ini, tinggal colok aja. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari yang QTSS ya. Kita buka. Nah, di baris keduanya ini juga tidak ada perbedaan sama sekali dari yang ada di tipe Veloz standarnya. Jadi sama persis, tidak ada perbedaan dari door trim belakangnya ini. Kita langsung masuk dalam. Nah, di baris keduanya dari tipe yang QTSS juga sama persis, tidak ada perbedaan ya secara dominan. Dan di bagian atasnya juga headroomnya juga tingginya sama.
fitur-fiturnya juga sama ya, seperti pegangan tangan, AC double blower, kemudian rear seat entertainment juga di sini ya, sama juga ada lampu cabinnya juga ini warna sudah LED ya, warna putih sama, dan seatbeltnya juga ada 3 juga ya, termasuk di tengahnya dia dari atas juga di sini tidak ada perbedaan. 3 headrest juga di belakang sini yang sudah adjustable dan dilapis kulit, bisa jadi armrest juga, dan juga joknya dia sudah ada Isofix juga, dan bahkan bisa dibuat long sofa juga, tidak ada perbedaan. Di depannya juga ada laci-laci di bawah dan di atas juga, dan ada 2 power outlet di depannya. Hanya satu perbedaannya di bagian baris keduanya adalah ada airbag di bagian pilar kanan kirinya di atas ya, karena airbagnya ada 8, termasuk sampai di belakang ini ada airbag. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya, pelipatan jok baris ketiganya ini sekali jebretan ya, langsung terlipat full. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini kalau jok baris ketiganya full ke belakang, ini memang langsung mentok kayak gini ya. Tapi kita coba untuk miringkan sandarannya terlebih dahulu. Nah, ini kemiringan segini. Dan ini dia tetap ya ngepres, jadi harus dibagi dengan depannya karena memang depannya juga masih jauh gitu ya, kalau di sininya kurang nyaman. Dan menariknya di belakang sini ini juga ada 2 headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable, tapi sedikit sayangkan memang jok di baris ketiganya nggak ada lapisan kulitnya, jadi full fabric semuanya ya, dengan motif-motif di tengahnya kayak depannya. Dan jok di baris ketiganya dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian, tapi hanya 2 ya, jadi hanya kanan kiri tapi sudah 3 titik penguncian. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan ya untuk barang-barang gitu ya. Plus di atasnya juga ada tempat penyimpanan lagi terbuka, tipis, bisa untuk naruh-naruh handphone kanan kiri. Dan menariknya ada power outlet juga nih di bagian kanannya. Jadi teman-teman yang di baris ketiga kalau mau ngecas bisa colok dari sini juga ya. Dan sedikit disayangkan memang di baris ketiganya nggak ada pegangan tangan gitu ya, kanan kiri ini kosong. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Kita bandingkan untuk di interior baris ketiga dari yang QTSS ya. Pelipatan joknya sama, sekali jebretan. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, nuansa di dalamnya ini di baris ketiganya sama persis yang ada di tipe standar juga ya. Jadi bahan joknya juga sama-sama full bahan fabric, nggak ada lapisan kulitnya. Kemudian untuk headrestnya juga ada 2 juga ya, sama. Kemudian seatbeltnya juga sama ya, 3 titik penguncian hanya ada 2, ada tempat-tempat penyimpanan kanan kiri, kemudian di atasnya ada laci juga, dan ada power outlet di bagian kanannya juga. Jadi di baris ketiganya tidak ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya. Untuk membuka bagasinya ini sama-sama manual ya. Jadi kita angkat kayak gini. Nah, di sini bagasinya lumayan ya. Mobil 3 baris ada bagasi kayak gini, tetap lumayan, dan ini bisa dilipat jok baris ketiganya juga ya. Pelipatannya bisa setengah-setengah atau dua-duanya kayak gini, dan ini sudah rata dengan lantai. Dan di sebelah kirinya juga ada lampu penerangan, ada tempat penyimpanan terbuka, dan di bawah karpetnya juga ada storage lagi nih untuk penyimpanan-penyimpanan, termasuk toolkit dongkraknya juga disimpan di sini. Oke, kita bandingkan dengan Veloz QTSS-nya. Mukanya sama manual ya, dan ukuran bagasinya tentunya sama juga ya. Pelipatan joknya juga sama, bisa setengah-setengah juga atau dua-duanya juga gitu ya. Ini sama-sama sudah rata dengan lantai, ada lampu juga, ada tempat penyimpanan. Dan kalau dibuka karpetnya sama-sama ada tempat lagi ya, sama persis. Jadi di bagian bagasinya ini tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota All New Veloz tipe termurah versus tipe termahalnya, tipe Veloz standar versus Toyota All New Veloz tipe QTSS ya. Jadi teman-teman sudah tahu perbedaannya apa aja. Teman-teman tentunya sudah bisa menentukan menurut teman-teman mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Teman-teman boleh juga nanti komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Veloz ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman jangan lupa bisa hubungi Mas Fahmi ya
Nomornya ada di bawah. Nanti yang mau test drive, mau janjian, ataupun mau hitungan kredit dan nego diskon, teman-teman langsung konsultasikan sama Mas Fahmi di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.